Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Oshin yang dirilis pada tahun 2013. Film ini mengisahkan perjuangan hidup Oshin, si bocah 7 tahun yang pergi merantau untuk menghidupi keluarganya. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Diceritakan pada era Meiji, di dataran yang penuh salju hiduplah keluarga Oshin yang serba kekurangan. Jangankan untuk kebutuhan lain, bahkan untuk makan saja hanya pas-pasan. Rupanya hal ini membuat seorang ayah tega menyuruh anaknya sendiri yang mana adalah Oshin untuk bekerja di kota. Keputusan ayah Oshin ini tentu tidak disetujui ibu dan neneknya yang begitu menyayangi Oshin. Untuk menghidupi keluarganya, ibunya rela bekerja ekstrim sampai ia hampir mati karena hipotermia. Untungnya saja ia berhasil diselamatkan, meskipun berakhir mendapat makian dari suaminya tersebut. Melihat perjuangan ibunya, Oshin pun merasa tidak tega dan memutuskan untuk pergi. Ibu Oshin merasa susah untuk melepaskan kepergian anaknya tersebut. Ia membuat kimono hangat untuk dibawa Oshin. Begitu juga sang nenek yang memberinya uang 50 yen untuk cucunya tersayang. Dan di tengah hujan salju ini, kehidupan Oshin yang keras benar-benar segera dimulai. Oshin bekerja sebagai pembantu di rumah majikan kaya. Di pagi buta, ia sudah dibangunkan untuk memasak dan melayani para pekerja. Tidak berhenti sampai di sini saja. Tapi Oshin harus melakukan semua pekerjaan rumah tanpa mempunyai jeda istirahat. Dari satu pekerjaan beralih pada pekerjaan lain. Dan sedihnya lagi, Oshin hanya diberi nasi sisa untuk mengisi perutnya. Meski begitu, Oshin tetap memakan yang ada untuk memulihkan energinya sebab ia harus lanjut bekerja. Oshin yang baru berusia 7 tahun tampaknya tertarik pada gerombolan anak-anak yang bersekolah. Ia mendekati mereka saat mengasuh anak majikannya. Tapi majikannya yang galak segera memanggil Oshin untuk kembali bekerja. Hari-hari penuh rintangan ini semakin berliku saat Oshin dituduh mencuri uang 50 yen milik majikannya yang hilang. Oshin tentu saja tidak mengaku karena memang ia tidak mengambil uang itu. Sampai pada akhirnya majikan yang merasa kesal menemukan uang 50 yen pemberian nenek saat sedang memeriksa Oshin. Meski begitu, Oshin tidak mau dianggap pencuri. Dengan kesedihan mendalam, Oshin akhirnya melarikan diri dari rumah orang kaya yang kejam itu. Oshin kecil berjalan tanpa arah di daratan yang ditutupi salju lebat sambil memanggil nama ibunya. Sampai akhirnya ia pun jatuh tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Oshin terbangun di sebuah gubuk dan melihat pria dewasa sedang bermain harmonika. Pria itu bernama Shunsaku, seseorang yang menyelamatkan Oshin di saat badai salju. Shunsaku dan ayahnya ternyata orang yang baik, sehingga Oshin yang tidak punya tujuan meminta untuk tinggal bersama mereka. Sementara itu, di rumah majikan kaya, suaminya yang baru saja pulang menemukan uang 50 yen di teras depan. Aduh, kini terbuktikan siapa yang hanya asal tuduh. Kembali ke Oshin yang terus meminta tinggal di sana. Tapi Shunsaku tidak setuju karena berpikir Oshin harus kembali ke keluarganya. Oshin pun berjanji untuk menjadi anak yang baik. Tapi Shunsaku tetap tidak goyah dengan keputusannya. Hingga pada suatu malam, Shunsaku pulang dengan luka di sekujur tubuhnya. Dan Oshinlah yang merawatnya sampai ia terbangun. Bermula dari sini, Shunsaku mulai menerima kehadiran Oshin dan berbaik hati padanya. Shunsaku mengajari Oshin membaca dan menulis, sampai bermain harmonika untuknya. Oshin tentu saja merasa bahagia karena selama ini ia sangat ingin bersekolah seperti anak seusianya. Namun suatu hari, Shunsaku merasa sudah waktunya Oshin kembali dengan keluarganya. Keputusan kali ini tidak bisa dicegah meskipun Oshin memohon sampai menangis. Meski terasa berat, Shunsaku berpesan pada Oshin agar menjadi anak yang kuat.
Ia juga memberikan harmonika sebelum mengantar Oshin pulang. Akan tetapi, masalah datang di tengah perjalanan pulang. Mereka bertemu sekelompok berseragam yang menembak Shunsaku hingga meninggal. Dengan perasaan sedih, Oshin melanjutkan perjalanannya sendirian. Dan sesampainya di rumah, ia justru dimarahi habis-habisan oleh ayahnya yang tahu ia kabur dari rumah majikan. Tidak segan-segan, ayahnya mengatakan jika Oshin tidak berguna sampai menyuruhnya tidur di kandang jerami. Hari-hari pun terus berlanjut. Di saat Oshin tidak lagi bekerja, ia dikejutkan dengan keputusan ibunya yang menjual adiknya untuk diadopsi orang lain, meskipun ibu berdalih supaya adiknya tersebut mendapat kehidupan yang lebih baik. Kejadian ini membuat Oshin merenung dan memainkan harmonika untuk menenangkan hatinya yang dipenuhi rasa bersalah. Lalu ia pun memutuskan untuk kembali ke kota dan bekerja lagi. Namun tahun-tahun berlalu, rumah yang dulu tempatnya bekerja sudah berganti pemilik dan kini sedang tidak menerima pekerjaan. Meski begitu, Oshin pantang pulang sebelum bisa menghasilkan uang untuk keluarganya. Keteguhan hati Oshin membuat hati nenek yang mana adalah majikan besar menjadi luluh. Ia menyuruh anaknya menerima Oshin sebagai pekerja di sana. Hari pertama Oshin bekerja, ia membuat orang-orang kagum dengan kinerjanya yang rajin dan cekatan. Hal ini dikarenakan pengalaman Oshin sebelumnya yang mendapatkan majikan kejam yang selalu memarahinya. Namun berbeda dari sebelumnya. Di sini ada banyak pekerja yang saling berbagi tugas sehingga tidak semua pekerjaan dilakukan Oshin sendirian. Tidak hanya itu saja, Oshin juga merasa bahagia saat menerima nasi hangat yang wangi dan lembut. Sesuatu yang sangat jarang ia dapatkan di kehidupannya yang miskin. Kehidupan baru Oshin di rumah majikannya ini berjalan biasa-biasa saja dan cukup membahagiakan untuk Oshin sampai akhirnya saat ia tertarik membaca salah satu buku anak majikannya yang bernama Kayo. Ia tertangkap menyimpan buku itu saat lupa mengembalikannya ke tempat semula. Oshin pun sadar dirinya dalam masalah. Karena dituduh mencuri, Oshin dipanggil ketika rapat keluarga. Di sana Oshin membaca isi buku puisi itu untuk membuktikan jika dirinya memang hanya berniat membacanya saja. Dan hal ini membuat nenek memihak Oshin lalu meminta Kayo untuk belajar bersama Oshin. Rupanya kejadian itu membuat Kayo merasa iri sehingga ia mencari masalah dengan merebut harmonika milik Oshin. Tentu saja Oshin tidak bisa memberikan harta berharganya. Tapi Kayo terus merusaknya sampai tidak sengaja Oshin mendorong Kayo yang saat ini terlihat tidak sadarkan diri. Lagi-lagi Oshin harus disidang karena kesalahan fatalnya ini. Bahkan ayah Kayo menyebut Oshin sebagai iblis yang ingin menghancurkan keluarganya. Meski Oshin sudah menceritakan kejadian sebenarnya, ia tetap dituduh mengarang cerita. Hanya neneklah yang percaya pada ceritanya. Ia juga menenangkan Oshin yang dipenuhi rasa cemas dengan keadaan Kayo. Sementara itu, Kayo sudah sadar saat pelayan mengantarkan makanan dan boneka jerami yang dibuat Oshin untuknya. Hal ini membuat Kayo merasa bersalah karena sebenarnya ialah penyebab semua masalah ini. Dengan kesadaran yang ia miliki, Kayo menemui keluarganya yang bermaksud untuk memecat Oshin dan menceritakan yang sebenarnya. Untungnya saja ini berhasil membuat Oshin tidak jadi dikembalikan pada keluarganya. Setelah kejadian itu, Oshin dan Kayo menjadi akrab layaknya saudara kandung. Bahkan Oshin ikut dalam acara bersama keluarga mereka. Namun tiba-tiba saja Oshin begitu terkejut saat melihat ibunya bersama laki-laki lain menjadi wanita penghibur. Pemandangan itu membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Dan tanpa sengaja, ibu Oshin juga melihat Oshin yang berusaha mengejarnya. Kemudian malam harinya, ibu Oshin diam-diam menemui anaknya itu. Ia berkata jika Oshin tidak lagi harus tinggal bersamanya. Apalagi kabarnya sekarang Oshin sudah dianggap seperti anak sendiri oleh majikan mereka. Meski begitu, Oshin tetap murung dan dilema dengan apa yang sudah ia lewati.
Dengan haru ibunya memeluk Osin setelah ia berpesan agar Osin tidak melupakannya. Selepas dari bertemu ibunya, Osin pulang dan menangis sendirian. Tapi nenek datang untuk menenangkan hatinya. Nenek juga bilang jika hidup memang tidak mudah, tapi ia akan terus ada untuk Osin. Keesokan harinya, Osin mendapat kabar jika nenek kandungnya sedang sekarat dan ingin bertemu dengannya. Setelah mengetahui hal ini, Osin langsung berlari secepat mungkin untuk bisa menemui neneknya untuk terakhir kalinya. Tapi sayangnya saat Osin sampai di rumah, neneknya sudah lebih dulu meninggal. Ia pun hanya bisa menangis sambil memanggil-manggil neneknya. Dan Osin yang kelelahan akhirnya tertidur. Ia terbangun dengan melihat ibunya yang menyiapkan makanan untuknya. Osin termenung cukup lama lalu mendekati ibunya. Terlihat ibu Osin memberikan 50 yen peninggalan neneknya untuk Osin. Ia kemudian memandangi uang itu dan sesaat kemudian menyimpannya. Osin masih terus menatap ibunya yang tampak begitu cantik saat memasak. Sedetik kemudian Osin tersenyum menyadari jika ibunya akan terus menjadi ibu yang memberikan kasih sayang dan pengorbanan untuknya. Osin kecil berkata jika ia ingin seperti ibunya saat ia dewasa nanti. Tapi ibunya membalas jika Osin bisa menjadi lebih hebat darinya. Mereka pun saling memeluk dengan erat dan berbagi kehangatan kasih dalam gubuk sederhana ini. Hari berikutnya pun tiba. Osin sudah lebih baik dan kembali untuk bekerja. Dalam hidup ini memang banyak hari-hari yang terasa berat hingga menyesakkan dada. Tapi percaya dan ingatlah, jika badai pasti berlalu. Semua akan terlewati, semua akan terlalui. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.